Maka hari ini carilah teman yang kira-kira bermanfaat untuk akhirat. Baik dia mitangan manfaat dunia ini. Ngak nangan kirim-kirim drakor ke? Hana. Oh suci mandu mau ini. Oh, hana mau yang kirim, download kira. Terbentuknya karakter seseorang, terbentuknya pemikiran seseorang itu sangat besar jasanya disebabkan oleh teman-temannya. Dengan siapa ia berteman hari ini, maka begitulah akalnya ataupun wawasannya ataupun kepribadiannya akan terbentuk. Karena Abu Abbas Al-Mursi pernah mengungkapkan man sahibal akhyar fakana minal akhyar walau kana minal asghar. Siapa saja yang mau berteman dengan orang-orang terbaik, walaupun siapa saja yang mau berteman dengan orang-orang terbaik, maka ia akan menjadi orang-orang terbaik, maka ia akan menjadi orang-orang pilihan walau dulunya ia merupakan orang pendosa. Begitu juga sebaliknya, man sahibal asghar fakana minal asghar walau kana minal akhyar. Siapa yang berteman dengan para pendosa, maka ia akan jadi golongan daripada pendosa tersebut walaupun dulunya ia merupakan orang pilihan. Maka hari ini carilah teman yang kira-kira bermanfaat untuk akhirat. Baik dia mitangan manfaat dunia ini. Ngak nangan kirim-kirim drakor ke? Hana. Oh suci mandu mau ini. Oh, hana mau yang kirim, download kira. Jadi mitangan yang kira-kira hanya bermanfaat di dunia, tapi mari kita cari teman yang akan membawa manfaat di akhirat. Sangat berpengaruh temannya. Maka Abu Abbas Al-Mursi juga nanekeun kan Abu Abbas Al-Mursi katua lunan Sulaiman Al-Bujairimi. Di dalam kitab Bujairiminya mengutip satu perkataan man jalasa man sahiba ma'as samaniyah man jalasa ma'as samaniyah zadallahu ta'ala samaniyata asya. Siapa yang berteman dengan 8 golongan, maka Allah akan memberikan kepadanya 8 kelebihan. Allah akan menambahkan kepadanya 8 perkara. Yang pertama, man sahibal man jalasa ma'al fuqara zadallahu ta'ala asyukra wa ridha bi kismatillah. Siapa yang berteman dengan fakir miskin, maka Allah akan menambahkan baginya rasa syukur dan menambahkan baginya rasa restu terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Makanya bela mengang orang asin. Dia menyata mengang orang asin teka restu ba Allah. Nyata mengang orang kaya nyan cita-cita dia lain tu. Tapi menyata mengang orang asin tidak tanya udah motor alhamdulillah ya Allah. Kita duduk lah motor nasi, tidak urang jak berjalan, payah ujian, nian seumur lom. Ya kan? Ni ada mengan orang hidup tanyo di bidang dunia, maka akan ada rasa syukur dalam hati. Waridha bi kismatillah, dan restu terhadap pembagian Allah. Alhamdulillah ya Allah dong kamu no. Ya hana teo kata motor mantang lain lo pikiran. Besering mengan ngau fakir. Pakan karena lagi menakan manjalasa ma'al fuqara zadallahu ta'ala syukra wa ridha bi kismatillah. Siapa yang mau berteman dengan fakir miskin, maka Allah akan mengilhamkan rasa syukur dan rasa restu terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Tengok tak itu Honda betinga tu, buta mengen ngau urang ya iti tengen. Tengok hoyan tajak bagah tru urang tengen. Pah guing le nyai poro. Hana pahaga na dungku bai sampai kan. Jadi luar biasa. Jadi menyata tim mengen ngau urang fakir, maka insyaallah menyatayo yang naik tengen orang yang jangan dapat. Menyatayo yang jangan dapat tengan orang yang nagaki kiban cara kerja. Maka bertemanlah dengan orang yang lebih rendah pada kasta dunia di kehidupan kita masing-masing agar rasa syukur dan agar rasa restu terhadap pembahagian Allah hadir ke dalam hati kita. Yang kedua, manjalasa mal aghniya zadallahu ta'ala hubbad dunya wa rugbata fiha. Siapa yang berteman dengan orang-orang kaya, maka Allah menambahkan baginya rasa cinta terhadap dunia dan rasa gemar terhadap dunia. Menyetegar hati mengen orang kaya, nyan bawaan teh, nyan orang kaya yang tidak bertakwa, karena nyan orang yang kaya yang bertakwa tentu akan membuat kita sadar sih hartanya hanya penting, tapi yang penting adalah penggunaannya. Tapi menyatakan dengan orang kaya yang tidak bertakwa kepada Allah, orang yang kaya yang tidak beriman kepada Allah, maka bawaannya kita akan cinta terhadap dunia dan gemar terhadap dunia. Tidak rumah go kadua tingkat rumah teo manteng tikan.
Kalau masa boarding kat yang tikan, hai tikan beton tikan ruk kai, ataupun na yang kai, kemudian tidak egok katikan beton itu yang mentang masa boh kai, tidak egok tayo yang katikan beton tak egok yang kaban sabah beton, gop yang kasabah beton, urang yang kedua tingkat, gop yang 2 tingkat, kalian yang lebih tingkat, tayo yang na motor apa? Expander. Tayo yang na motornya tak motor yatehnya lom, tak motor yatehnya lom, maka tidak akan pernah ada rasa syukur. Hanya ada rasa cinta terhadap dunia dan gemar terhadap dunia. Ditakuti kalau kita kebiasaan cinta terhadap dunia dan gemar terhadap dunia, maka takut akan hadir khauf, takut akan hadir kirahatil maut, takut akan hadir kebencian terhadap kematian. Tidak ingin mati dulu sebelum mencicipi kekayaan, tidak ingin mati dulu sebelum kita merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan yang ada pada orang lain. Padahal bahagia itu bukan ada pada orang lain, tapi bahagia adalah ada pada diri sendiri. Kalau ingin tahu bagaimana cara bahagia, silahkan buka live streaming di Langsa. Bagaimana cara bahagia dalam hati. Khusus Aceh Tamim kan? Cintailah. Jadi yang kedua, yang ketiga, Padik bohong kan? 8. Yang ketiga, man jalasa ma'sultan zadallahu ta'ala kiswah wal kibriya. Siapa yang berteman dengan para pemimpin-pemimpin yang fasik, maka Allah akan menambahkan baginya kibriya, takabur. Nyatanya dah mengengem som sini, mengengem presiden ataupun mengengem gubernur, nya akan nak takabur lah dia. Kibah nak takabur, mesti teh Tuhan teruk bak sabah tempat yang teh gubernur mesti kena belah rokok, laki tengok tren. Tujuan laki tengok terus ngai mah ngan gubernur lah motor gubernur tu biar ya. Jadi hiik status sosial hiik bacut. Ya benar. Walau ya nak tepu dah hai. Ya belum rokok tok dah hai. Tapi karena berteman dengan para sultan, berteman dengan para pemimpin seolah kita adalah pembesar. Kita adalah orang hebat juga karena kita berteman dengan orang-orang hebat, punya rasa takabur dalam hati. Dan bahayanya orang yang punya rasa takabur dalam hati susah menerima kebenaran. Saat ia punya rasa takabur dalam hati, kalau ada yang menyampaikan kebaikan misalnya lebih rendah kasta sosialnya dengan dia, maka ia tidak akan mau menerimanya. Yang surah tanya, apa anak miak berusaha baru apa? Malim sabomo. Jadi baru tingkatnya, maka dia tidak akan susah menerima kebenaran kalau adanya takabur dalam hati. Lumpuh singkat menteng. Karena anak mengak bilu nganggur yang Pak. Jadi yang keempat, manjalasa. Apa? Kakak lihat kan? Yang keempat, manjalasa. Lihat apa? Oh ya. Kerana pihino na leh na padu boleh kan baru pegang. Yang keempat adalah manjalasa ma'an nisa. Zadallahu ta'ala al-jahla wasyahwatan. Siapa yang berteman dengan para wanita, begitu juga para wanita yang berteman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Laki-laki berteman dengan wanita yang bukan mahram, wanita berteman dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka Allah akan menambahkan 2 perkara baginya. Yang pertama, Allah menambahkan kebodohan, yang kedua Allah menambahkan syahwat. Maka hanya pacaran lagi dah bergabung. Menyeka pacaran, putusin. Dan jangan pernah balikan. Ibu kota boleh pindah ke Kaliman, yang penting hatimu jangan pernah balik ke mantap. Jadi tanya tidak boleh berhubungan dengan yang bukan mahram, apalagi hubungan yang diharamkan oleh Allah. Maka hanjit nah hubungan katanya. Karena menyenah hubungan katanya akan ketambah kebodohan oleh Allah Taala. Dia hanjitnya urung pegah haba, masa mengangan HP mengaurinang, nyarong pegah haba tah nampu. Apa pegah tengah rapingan dipegah. Jadi dia kebodohan. Apa pegah tengah sampo bro. Apa boleh pegah dah katanya. Jadi kebodohannya ngepedih li Allah Ta'ala menyertanya berteman dengan yang bukan mahram. Dan ada perkara lain yang akan ditambah oleh Allah, yaitu syahwat. Lebih-lebih syahwat yang berhubungan dengan wanita dan laki-laki. Yang kelima, man jalasa ma'asibian zadallahu ta'ala izdadal la'bu. Yang kah dengan fi'il lazim demang apa? Siapa yang berteman dengan anak kecil, maka dengan sendirinya akan bertambah permainan kepadanya. Nyata yang galak mengangan mi yang dempu permainan na bareng. Ya, nemi tu orang main kri, Kiban ni. Dah Lampung. Tengok na tu gua Kamu mantang merasa main krinya. Dah main kri. Main yang je ko. Dia takut uruk. Oh, katok lele. Oh.
Jadi pejit lele mainan. Hana lele nak kan? Hana lele sebenarnya Cina. Yang tapeh kaya, yang tak sungklit kaya. Pak lele mainan. Tapi nan patok lele. Kakelah hana pu. Jadi yang dempu permainan mampu tak alami li teo, mampu tak jalani li teo dan mampu tak lalami teo. Menyen Cina hana li permainan yan, ka game online tu mah. Jadi yang teo yang kai mengengen mian HP kai mana? Kai samping menan. Hotel HP kali modern depan tapi modern samping mana tapi. Ataupun yang pak-pak datang ke DPS nada wajah tanya nama mendum. Jadinya pakan efek karena terlalu sering berteman dengan anak kecil. Kan hanjit berteman dengan anak kecil, jangan sampai menganak kecilkan kita, tapi mari mendewasakan anak kecil. Mendewasakan dalam tanda kutip paham ilmu agama, bukan mendewasakan paham apa yang dipahami oleh dewasa. Keempat. Jadi yang keenam, yang keenam, manjalasa ma'al fusak zadallahu ta'ala. Manjalasa ma'al fusak, siapa yang berteman dengan orang fasik maka izdada, maka dengan sendirinya akan bertambah jarak atau zunub, maka akan bertambah keberanian untuk melakukan dosa, wa tasfifu taubat, dan ia akan berani menerlambatkan taubat. Yang kena bahaya, yang tak pegah ke masalah taubat kena. Maka kalau kita berteman dengan orang fasik, bawaannya kita akan ikut berani melakukan dosa dan kita akan ikut menerlambatkan dosa. Toh kenyataannya memang menang. Di saat dia tak mengen ngau berokai, di saat dia tak mengen ngau fasik, umpama ji, dia tak mengen ngau menjudi. Yang karena seringnya dia melakukan perjudian di samping kita, tak mengen dengan orang yang galak ghibah, karena seringnya dia menghibah di samping kita, seolah-olah ghibah itu bukan lagi kesalahan, tapi ghibah itu merupakan keharusan. Maka menyata mengen sering tak mengen gayaan karena sering tak buat dosa di samping dia, seolah-olah dosanya bukan lagi dosa, tapi sesuatu yang sudah lazim dilakukan. Maka bahaya berteman dengan pendosa. Yang pertama, berani berbuat dosa. Ruh tak bubuk tiga, tes tiga. Alah, si tes di kamar tiga. Kibarasa, tes menteng. Selanjutnya, ketagihan. Ganja lagi yang tes menteng. Narkoba lagi yang tes menteng. Na'udzubillahi min zalik. Mupat lagi yang tes menteng, mupat tiga. Lebuk dah ketagihan. Minta angan lah, hai. Ya, nyo kasih lu kena bahan baru. Yang ghibah bahaya kan. Nyo lu begah baju. Nak kisah baca tentang nak cerita awal, oma kata lak lah, apa? Apa ni pupu main berapa pilih oma? Jadi nak kisah awal tentang bagaimana ghibah ini dilarang. Ghibahnya orang yang menghibah kepada orang lain, jangankan membicarakan, baru berencana saja Nabi Muhammad menggambarkannya dengan sosok yang paling hina. Jadi Nathan pernah dulu Siti Aisyah saat ingin berangkat mengajar ke suatu majelis. Jadi Siti Aisyah berangkat ke suatu majelis untuk mengajar. Dan yang namanya istri solehah, Siti Aisyah minta izin dulu sama suaminya. Ya Rasulullah, saya ingin mengajar ke majelis Akhia Cetaming, pura-pura. Jadi waktu kena jak Siti Aisyah, Rasulullah nak pegah Pak Siti Aisyah. Aisyah sebelum berangkat ambil dulu air minum ke belakang dan bawa ke sini. Maka Siti Aisyah dengan tanpa basa-basi langsung yakun ikut geba kenau hadapan Rasulullah. Dalam bayangan Siti Aisyah, mungkin Rasulullah lagi kehausan. Tapi ternyata bukan. Ternyata kenyataan ianya Siti Aisyah pasolam babah. Ya Siti Aisyah pasolam babah, kemudian nekele Siti Aisyah. Ianya beule tapi kabom. Ya, kabom bahasa Aisyah apa? Hah? Hana tu download. Hah? Kobom. Jadi kobom dah ilom. Hah? Pendam. Pendam masalah hati ke? Miyalah abah pendam je. Alah terserahlah pendam biji sih. Bukan, yang penting kabom. Kabom bom ke? Benar. Jadi Siti Aisyah pasal ilam babah kemudian pegat gaya cubi. Cubi. Cabi. Memang sengaja lembut salah yo. Kalian pun nan simak apa hana. Ternyata nan simak rupanya. Fokus bere. Jadi Rasul pegat ke kabom ia dalam babah. Maka le kabom ia dalam babah gepegah gamanah Rasulullah Siti Aisyah. Nyo ia yang kana kabom dalam babah. Giliran entre waten wo puo bedipset lebih jet yang baik kurang. Maka Siti Aisyah gejak majelis ilmu pu naka. Ya ngajar. Mamnya na ilang babah ki mancara abah.
Tapi dengan tanpa basa-basi Siti Aisyah tetap melanjutkan perjalanan ke majelis ilmu. Teruk kenan Siti Aisyah pakai bahasa internasional. Ke bahasa Inggris. Bahasa isyarah. Gisyarah bawa sanji dia na amanah giyu kabom ili Rasulullah dan giyu puah berdipset lebih hijit yang baik kurang. Maka duduk karena untuk pabih wate saya duduk ile saya bewoi le. Tapi ternyata tengah duduknya masa surah ina bak balainya lewat urang siro. Teruk lewat siro tumbun dah urang, tumbun dah. Tapi pakai baju sempit dah. Jadi menyelam bayangan Siti Aisyah kena nampak karena ialah babah, maka terserihlah hati. Menyebah satenya kan bahasa Siti Aisyah, menyebah satenya yang gasa. Pada lewat urang yang gesuk baju lepas ketat lagi urang tumbun dalam lagi drum plakin. Menalah kira-kira, yang pura-pura. Jadi Hanan trip olehnya tidak lama kemudian lewat lagi orang yang paling kurus tapi pakai baju paling besar. Siti Aisyah kena hanjit lah karena nah iya lambah punya kena payah tengah le. Oh, benar ke? Jadi hotel lewatnya gekeun Siti Aisyah terbesit dalam hati Siti Aisyah menyebah satenya. Nya kan bahasa Siti Aisyah, bahasa satenya kira-kira. Oma urangnya gesuk baju berea urang kok berak pijul lagi sangkutan. Sangkutan ge enggak? Sangkutan hana yang pah nganji sa bawah ke? Ji mandum ya ri bak ji mandum. Hana pun, hana sangkutan mo. Oh nah. Jadi hanger. Oh hana pun sangkutan. Okey mak. Oh berarti kampung sangkutan kah? Hanger bahasa Inggris. Ya kah? Kok bahasa Inggris dia? Bahasa Indonesia sangkutan memang. Hai tempat sangkut-sangkut baju, bukan sangkutan. Bukan. Nah, ayo sangkutan. Jadi, wala Siti Aisyah urumoh Rasulullah. Patok rumah tak tahu pintu. Je assalamualaikum. Hanje, karena nak ilam bah. Leh buka pintu oleh Siti Aisyah, leh buka pintu oleh Rasulullah, kata yang oleh Rasulullah. Mantang nak ilam bah, ganggu Siti Aisyah. Tanda ji. Kiban tanda ji hanali, tandai mantang na. Maka gekeun oleh Rasulullah menyelagian Siti Aisyah ja ulikun. Cok drum bagana ke. Nya Siti Aisyah putau le aku. Kai putau le lagi. Masuk ji geus mikir kan. Geus mikir kiban cara. Mau ji menyerudah lampluk menyerudah berdimset atau lebih bacut rudah lampluk set. Ya kan? Berarti rudah langlah set. Tapi nya Rasulullah giu cok drum. Giu cok baskom. Oh mungkin ai hanam pom drum itu. Awak planet pane. Jadi cok lah baskom ke hadapan Rasulullah, kemudian neyule Rasulullah. Ule Siti Aisyah, gule tu. Le gule ternyata foi itu bit iya. Selanjutnya itu bit darah. Selanjutnya itu bit nano. Ne sedap limuntah. Kasih kandrom. Seandai ji rudah langlah. Kau dah rumah ke? Ya, makanya benar apa kata Rasulullah. Rasulullah bisa mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Maka getayang dari Rasulullah. Siti Aisyah pun apa buat dia menukai majlis tu. Hana Rasulullah hanya lembu habar ke banjara lembu buat. Ya, maka nekeun li Rasulullah. Maka nekeun li Siti Aisyah, na Rasulullah, bunukan lun hanya lembu tapi na terbesit dalam hati ingin keun ke orang lain. Maka nekalan gambaran orang yang ingin menggunjing, kan orang yang mengunjing baru ingin bagaikan orang yang kabomna, kabom bayar ke hana derpu Aisyah. Silakan awak live pu kabom lah Aisyah. Komen. Jadi yang ingin lagi orang yang ingin gunjing ke orang lain bagaikan orang yang kabom nanoh darah dan muntah dalam babah hinaan. Hina, maka jangan berani mengunjing apalagi jangan berani ingin mengunjing apalagi sampai mengunjing. Maka jangan berteman dengan orang fasik karena akan berani berbuat dosa. Karena sering kepubuat mengunjing di samping dayo maka seolah-olah jangan keli dosa. Sama juga ayat yang kedua pun menekan tertambah kira jarak taswifut taubat akan menerlambatkan taubat. Pakai menerlambatkan taubat. Masa mengen orang main judi. Tetek orang main judi kaya ju tengok batam main mendang. Tengok dia ju. Maji kamu tun kan main judi tapi hana ganti boleh Allah. Alah, lu masih ngah lalu taubat mendang. Jadi tetek singgah gan lam. Iji kadua tun ka tapi hana kena ganti go. Jadi dia berani menerlambatkan taubat gara-gara orang yang kita temani adalah orang fasik. Maka berhenti berteman dengan orang fasik. Karena berteman dengan orang fasik akan berani membuat kita berani melakukan dosa dan akan menerlambatkan taubat. Padukkah? 6. Ini yang kedua.
Man jalasa ma'sulaha zadallahu ta'ala at-ta'ah. Siapa yang berteman dengan orang-orang saleh, maka Allah akan menambahkan baginya ketaatan. Maka jika ingin bertambah ketaatan, mengen orang saleh. Masa tayo ino menyekai dan mengen orang sembahyang duha, lama-lama tayo terbawa ingin tes sembahyang duha ile. Phone hana ikhlas ile. Karena hana mangangean kan. Karena gean sembahyang duha lebih samping tayo. Jadi alah be hana mangat bedah sit. Phone hana mangat. Lebu dodo ka ketagihan. Makanya berteman dengan orang-orang soleh agar ketaatan kita bertambah. Terakhir, man jalasa mal ulama izdada zadallahu ta'ala ilma. Siapa yang berteman dengan para ulama, maka Allah akan menambahkan baginya ilmu wal war'an, dan akan menambahkan baginya kewar'an. Kalau kita ingin wara' itu tidak mengambil yang haram, menjauhi diri daripada perkara haram, menjauhi diri dari harta haram, dan hanya mengambil bagian kita saja, itu wara' namanya. Kalau ingin wara' dan ingin bertambah ilmu, duduklah dengan para ulama. Karena orang berilmu akan berbicara tentang ilmu. Saat mereka berbicara tentang ilmu, dengan sendirinya kita akan bertambah ilmu.